Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, selamat datang di No Signal. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari Alice in Borderland 2. Yap, ini adalah kelanjutan dari series pertamanya. Kalau kalian belum nonton yang pertamanya, saya udah pernah ceritain kok. Kalian tinggal cek aja ya, link di deskripsi. Nah, jadi di series kedua Alice ini melanjutkan cerita series pertamanya, yang dimana kita bisa tahu kalau dalang dari dunia game ini adalah si Mira. Terus, game juga ternyata masih berlanjut ke tahap yang lebih serius, yaitu mereka harus menaklukkan semua game kartu wajah. Dan kalau habis semuanya ditaklukkan, baru deh kita bisa melihat akhir dan kebenaran dari cerita si Alice ini. Seperti kenapa mereka masuk dunia game dan bagaimana cara mereka kembali ke dunia asli lagi. Oh ya, di sini juga saya cuma bakal ceritain secara garis besarnya aja ya. Kalau terlalu detail mah, yang ada durasinya dan saya ngeditnya juga bakal lama banget. Oke, maka dari itu tanpa lama-lama kita akan ceritakan, dan inilah Alice in Borderland 2. Cerita dibuka dengan Arisu, Usagi, Chishia, dan Kuina lagi nungguin game kartu wajah dimulai. Tapi udah sejam, gamenya belum muncul, peraturannya juga gak ada, padahal ada keterangan gamenya udah dimulai. Tiba-tiba mereka didatangi banyak mobil dan orang-orang dari pantai yang masih selamat. Mereka semua datang ke situ karena lihat balon udara kartu wajah. Tapi tiba-tiba penembakan pun terjadi. Mereka semua kaget dan panik di sana. Jadinya semua berlarian. Ternyata gamenya udah dimulai dan gak ada peraturan terkait game itu. Pokoknya pembunuhan massal aja udah. Ternyata orang yang menembak itu adalah Raja Sekop. Di sini ada momen si Chishia ngasih bom buatan dari minyak tanah ke si Kuina. Habis itu tim Arisu yang lari-lari pun didatangi oleh An dan Tata di dalam mobil. Mereka semua pun masuk ke dalam mobil kecuali si Chishia, karena gak sempet tuh dia ditembakin mulu. Jadinya mereka berpisah dengan Chishia. Nah, di sini kita bisa tahu kalau ternyata ketika si Raja Sekop bergerak dan nembakin orang-orang, kapal udaranya juga bergerak. Jadi bisa dipastikan kalau semua kota ini adalah arena permainan Raja Sekop. Satu-satunya cara buat ngalahinnya ya harus dibunuh tuh si Raja Sekopnya, supaya game untuk kartu Raja Sekop itu selesai. Terus juga di sini kita dikasih tahu kalau semua kartu wajah tuh ada satu orang yang menjadi master game atau admin gamenya lah gitu ya. Kalau si master game itu bisa dikalahkan, maka kartu wajah itu juga berhasil dikalahkan. Oke, lanjut. Nah, di dalam mobil itu kejar-kejaran lah mereka sama si Raja Sekop. Singkat cerita, mobil mereka terguling, yang membuat mereka keluar dari mobil dan berpisah dengan An. Sedangkan tim Arisu berhasil kabur dari kejaran dan sembunyi di tempat yang aman. Kemudian, mereka mau cari makanan, sedangkan Tata dan Kuina mau cari mobil. Nah, Arisu dan Usagi pun cari makanan. Nah, di sana Arisu ngasih tahu ke Usagi kalau kita harus berjuang supaya kembali ke dunia asli dan normal lagi. Namun ternyata Usagi menolak kembali, karena di dunia asli si ayahnya dianggap penipu sampai pada akhirnya si ayah meninggal atau bunuh diri saat mendaki gunung. Usagi pun merasa terpukul dengan kepergian ayahnya itu. Makanya Usagi lebih ingin menetap di dunia game seperti ini. Arisu yang mencoba mengertiin perasaannya juga malah memperburuk perasaan Usagi, yang membuat Usagi kecewa dengan Arisu dan hilang semangat buat kembali ke dunia asli. Saat perjalanan pulang, akhirnya si Tata dan Kuina berhasil dapetin mobilnya dan menjemput mereka. Besoknya, si Arisu udah tahu semua tempat arena permainan kartu wajah. Ternyata 11 dari 12 arena permainan kartu wajah itu menetap di satu lokasi. Jadi mesti para pemain tuh yang nyamperin arena gamenya. Sedangkan si Raja Sekop tetap jalan-jalan karena semua kota itu adalah arena gamenya. Jadi ya udah deh, tim Arisu akan berangkat ke tempat terjauh dulu dari si Raja Sekop. Yang ternyata mereka nyamperin game kartu Raja Keriting. Nah, pas mau masuk game, mereka ternyata butuh 5 orang buat bisa main gamenya. Sedangkan mereka kan berempat ya. Dan tiba-tiba satu orang muncul di belakang mereka. Yang gak lain itu adalah Niragi. Masih hidup ternyata tuh orang, meskipun ada bekas luka bakar di wajahnya. Awalnya yang lainnya tuh menolak si Niragi buat masuk ke timnya. Tapi karena gak ada pilihan lain, jadinya Arisu mengizinkannya dan akan bekerja sama dengannya. Mereka semua pun akhirnya lengkap 5 orang dan bisa masuk ke dalam game. Di sana, mereka langsung disambut oleh sekelompok orang. Dan di sana juga muncul si Raja Keriting bernama Kyuma.
Tapi dia dengan anehnya malah telanjang penampilannya coba. Mereka pun mengklaim kalau mereka adalah warga negara dari negeri itu. Yang maksudnya mereka adalah warga tetap dari dunia game ini. Tim Arisu pun kebingungan dengannya. Ternyata tim si Raja Keriting ini dulunya juga berasal dari dunia asli. Mereka semua tuh aslinya adalah sebuah band yang tiba-tiba terkirim juga ke dunia game ini. Tapi sekarang mereka telah menjadi warga asli dari dunia game ini. Nah jadi, untuk semua game kartu wajah, itu semuanya tuh adalah permainan mematikan yang mengharuskan para pemain melawan master gamenya. Kalau ada yang kalah, ya mereka bakal mati. Termasuk si master game juga yang bakal mati ketika dia kalah oleh pemain. Nah di sini, si Kyuma adalah pemimpin dari timnya. Tim Arisu harus ngalahin tim Raja Keriting atau tim Kyuma ini kalau mau tetap hidup. Oke, kita masuk ke gamenya. Nama game ini adalah Osmosis. Jadi peraturannya itu simpel banget. Setiap tim diberi poin awal yaitu 10.000. Nah, dalam waktu 2 jam, tim harus mendapatkan poin lebih banyak dari tim lawan. Jadi poin lebih banyak lah yang bakal menang. Nah, poin setiap tim kan jumlahnya 10.000 ya. Nah, itu tuh dibagi ke 5 orang poinnya. Terserah deh mau dikasih berapa poin tiap orangnya. Asalkan tiap orang minimal punya 100 poin. Gak boleh tuh poinnya di bawah 100. Nah, cara untuk mendapatkan poinnya itu ada 3 cara. Pertama, mereka harus bertarung. Tapi bertarung di sini tuh bukan baku hantam gitu ya. Bertarung di sini tuh maksudnya mereka hanya perlu menyentuh lawan mereka. Nah, orang yang punya poin lebih banyak tuh bisa menyentuh orang yang punya poin lebih kecil darinya. Jadi yang punya poin kecil, dia akan kehilangan 500 poin, dan 500 poin itu akan dipindahkan ke yang punya poin banyak. Jadi misalnya si Kyuma punya 2000 poin, sedangkan si Arisu punya 1000 poin. Berarti si Arisu poinnya kecil ya daripada si Kyuma. Nah, ketika si Kyuma menyentuh si Arisu, maka si Arisu akan kehilangan 500 poin, sedangkan Kyuma akan dapat 500 poin. Jadi poin si Kyuma tuh nambah jadi 2500, sedangkan si Arisu berkurang jadi 500 poin aja. Namun, para pemain tuh nggak tahu berapa poin sih yang lawan punya per orangnya. Jadi itu hoki-hokian aja. Kalau sembarangan nyentuh orang, yang ada poin milik kita yang bakal terambil. Maka dari itu, ada alternatif lain. Satu orang pemain bisa menggabungkan poinnya dengan pemain setimnya. Jadi bakal dijumlahin tuh kalau mereka setim bersentuhan. Jadi itu bisa membuat peluang yang besar untuk mencuri poin setiap orang dari tim lawan. Oke, cara kedua buat dapat poin adalah dengan cara cari benda. Nah, di arena peti kemas yang luas itu, cuma ada 6 benda yang bisa mereka cari. Dan setiap bendanya memiliki poin yang berbeda. Oke, cara ketiganya adalah dengan cara menyentuh markas. Nah, jadi ketika si pemain nyentuh markas lawan, maka pemain itu akan mendapatkan poin sebesar 10.000. Gede banget ya poinnya. Makanya dengan itu disarankan markasnya ada yang jaga, biar tim lawan gak bisa dapetin 10.000 itu. Namun sebaliknya, jika kita menyentuh markas kita sendiri, maka poin kita akan menjadi tak terbatas. Harus disentuh terus ya, bukan cuma dipegang terus dilepas gitu cara dapetin poin infinity-nya. Nah, kalau bertarung biasa kan si pemain lawan bakal kehilangan 500 aja ya. Kalau ini enggak, kalau kita bertarung sambil menyentuh markas, maka si pemain lawan akan kehilangan 10.000 poin, sedangkan kita akan mendapatkan 10.000 itu. Misalnya Kyuma punya 2000 poin, bertarung dengan Arisu yang nyentuh markasnya sendiri, berarti poinnya kan jadi infinity ya. Nah, ketika si Arisu nyentuh si Kyuma, maka Kyuma kehilangan sebanyak 10.000 poin, berarti poinnya menjadi minus 8.000. Dan ketika seorang pemain memiliki poin di bawah 0, aliasnya poinnya jadi minus, maka orang itu akan langsung ditembak mati oleh laser meskipun permainannya belum berakhir. Oh ya, di sini kan aturannya ketika si pemain habis bertarung, kan ada yang dapat dan kehilangan poin. Maka kedua pemain itu dianggap non-aktif dan harus kembali ke markas dulu buat aktifin dirinya lagi. Kalau masih non-aktif dan tetap memaksakan menyentuh lawan, maka kedua pemain itu akan tersengat arus listrik besar dari gelang gamenya. Nah, itu dia penjelasan gamenya. Gimana? Jelas gak sih saya ngejelasinnya? Insya Allah jelas saya. Coba kalian ulangi aja bagian yang belum ngertinya ya. Oke, lanjut ya. Permainan pun akan segera dimulai. Nah, mereka bakal diskusi dulu nih buat bagiin poin ke setiap anggota timnya. Mendingan setiap orang berapa-berapa nih poinnya gitu kan. Singkat cerita, kedua tim udah ngebagiin poinnya. Yang itu berarti game pun udah dimulai. Nah, kalau kalian nonton, game ini tuh seru banget sih asli. Nah, pokoknya di awal-awal game, tim Arisu berhasil mendapatkan poin lebih banyak dari tim Kyuma. Kyuma pun punya ide buat balikin keadaan.
Dan idenya benar-benar gila, yaitu 4 orang langsung nyerang bareng markas yang dijaga si Tata. Si Tata pun nyentuh markas dan menyentuh salah satu anggota tim Kyuma, yang hasilnya dia poinnya di bawah 0 dan ditembak laser. Poin tim Kyuma pun sekarang menjadi lebih banyak dari tim Arisu. Kyuma pun berjanji ke temannya yang mati itu bakal memenangkan gamenya. Kemudian Shiniragi nyalahin Tata karena dianggap gak benar jaganya. Tata pun merasa bersalah. Abis itu si Arisu punya ide gila juga, tapi lebih gila dari Kyuma. Pokoknya di sini mereka nyerang bareng sama kayak si Kyuma gitu, tapi bedanya si Arisu lagi non-aktif, makanya lebih ngeri. Terus ada satu orang juga yang dipancing sama si Usagi buat keluar dari markasnya, jadi biarkan si orang itu ngajar si Usagi. Nah tapi sayangnya cara itu gagal dieksekusi di akhirnya, jadi poinnya tetap si Kyuma lebih gede. Shiniragi lagi-lagi nyalahin si Tata karena udah buat mereka kayak gini. Nah pokoknya buntu banget, udah gak ada ide sama sekali mereka tuh, kayak nyerah kalah aja deh. Usagi juga di sini nemuin benda dan poinnya jadi cuma beda 500 aja sama tim Kyuma. Di sini juga bangkainya Shiniragi sebelum mati malah pingin uwu-uwu dulu sama si Usagi. Kemudian kita ada flashback dari si Tata di dunia asli. Ternyata dulunya tuh si Tata kerja di bengkel. Tapi di bengkel itu dia membuat kesalahan yang membuat salah satu pekerja tangannya patah dan gak bisa kerja lagi. Tata pun merasa bersalah banget jadinya. Sama seperti halnya sekarang, Tata merasa bersalah karena cuma jadi beban tim aja. Oh iya, di sini juga untung si Arisu nolong si Usagi dari uwu-uwunya Niragi. Dibawa deh tuh si Usagi ke markas lagi. Abis itu si Kyuma karena bosan nunggu waktu abis, jadinya dia mau jalan-jalan. Ternyata dia jalan-jalan lihat laut. Di situ juga si Arisu nyamperin si Kyuma. Karena mau mati, Arisu pingin kebenaran dari dunia game ini. Tapi Kyuma gak mau kasih tahu jawabannya. Jadi ya udah gak apa-apa deh. Arisu jadinya pengen jabatan tangan aja sama si Kyuma sebelum mati. Pas jabat tangan, ternyata malah poin si Kyuma yang berkurang. Dan itu membuat tim Arisu menang dapat poin lebih banyak. Kyuma pun heran, kok poin Arisu bisa bergabung sama si Tata sih gitu kan. Ternyata sebelumnya Tata mengorbankan tangan miliknya agar gelangnya bisa dicabut dari tangannya dan dibawa sama si Arisu. Itu juga Arisu dipaksa si Tata buat patahin tangannya. Alhasil tangannya si Tata patah dan gelangnya juga bisa dikeluarin. Jadinya si Arisu disuruh Tata buat bawa gelangnya buat nyentuh si Kyuma. Makanya di sini si Kyuma kalah poinnya karena Arisu dan Tata ngegabung poinnya. Ya, karena hal itulah si Kyuma dan timnya pasrah aja nerima kekalahan mereka dan bakal mati. Di situ si Kyuma pingin Arisu bisa menyelesaikan semua permainan sampai akhir. Dan ya, tim Kyuma pun mati deh. Terus di sini juga kapal udara Raja Keriting hancur. Abis itu si Arisu ngasih tahu si Tata kalau timnya menang. Tata yang lemas kekurangan darah itu pun seneng banget karena pengorbanan tangannya nggak sia-sia. Tapi sayangnya karena kekurangan darah banget, si Tata pun jadi mati juga di sana. Semuanya pun sedih. Di sini juga Shiniragi jadi seperti berutang ke si Tata. Setelah kita lihat game dari tim Arisu, sekarang kita pindah ke gamenya si Chishia. Ternyata si Chishia masih selamat di sini. Nah, si Chishia di sini gabung di game kartu Jack Hati. Nama gamenya tuh Sel Isolasi. Yang dimana gamenya adalah dalam waktu sejam, setiap orang harus menebak simbol kartu di bagian belakang kalung yang mereka pakai. Semuanya gak bisa lihat simbolnya sendiri. Terus gak boleh juga pakai alat kayak cermin gitu buat liatnya. Harus ada orang yang ngasih tahu simbol yang ada di belakang kalungnya itu. Jadi kalau udah tahu simbolnya, orang-orang harus masuk ke sel dan memberitahu jawabannya. Kalau salah, maka kalungnya akan meledak dan mereka mati. Simple ya, tinggal minta orang aja buat ngasih tahu simbol yang kita pakai. Harusnya sih gitu, tapi sayangnya di sini juga ada master gamenya yang menyamar jadi pemain. Jadi supaya gamenya berakhir, si game masternya harus salah nebak simbol dan mati. Makanya di sini nggak bisa tuh sembarangan percaya sama orang. Nah, game pun dimulai. Awalnya game berjalan dengan mulus dan nggak ada yang mati. Tapi kalau nggak ada yang mati mulu, kapan selesainya gitu kan gamenya? Jadinya di babak berikutnya baru deh semuanya jadi gila. Satu persatu orang berbohong. Yang hasilnya satu persatu orang juga berguguran dari game ini. Singkat cerita, si master game pun ketahuan kalau dia adalah game master dari si Jack Hati. Ternyata si master game ini adalah dari awal udah dicurigai sama Chishia dan 2 orang lainnya di sana. Jadi udah deh, si Jack Hati tinggal nunggu waktu buat mati aja. Akhirnya game pun selesai. Kapal udara Jack Hati juga hancur di sana. Abis itu,
Tim Arisu ngecamp di tempat aman. Di sana Arisu merasa udah kehilangan harapan buat kembali, karena kayaknya emang gak bakal bisa kembali ke dunia asli. Mereka yang terus menang bakal terus main game, atau enggak bakal direkrut jadi master game. Jadi hilang semangat tuh si Arisu tuh. Besoknya si Kuina mau pergi cari si An dan Chishia, karena Kuina khawatir dengan mereka. Jadi mereka berpisah dengan Kuina. Tinggal berdua aja tuh Usagi dan Arisu ngecampnya. Di sana Arisu benar-benar sedih banget. Dia kangen dengan masa dirinya sama si Chota dan Karube. Sedangkan Usagi cari makanan. Abis itu, si Usagi minta bantuan ke Arisu nangkep kelinci buat nanti makan malam. Jadinya Arisu bantuin. Di sana susah banget nangkep kelincinya. Sampai-sampai si Arisu hanyut perasaannya dan menikmati momen itu bareng Usagi. Tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan. Pas diselidiki asal tembakannya, ternyata di sana udah banyak banget korban berjatuhan. Terus di situ juga dia nemu orang yang sekarat, dan orang itu nyuruh Arisu buat lihat video di dalam mobil. Terus mati deh orangnya. Mereka pun jadinya ke dalam mobil. Ternyata di dalam sana ada video rekaman si orang tadi yang ngerekam semua kejadian yang terjadi pada dirinya pas masuk ke dunia game. Oh iya, kan elektronik mati ya. Jadi orang itu tuh ngerekamnya pakai film yang suka dipakai tuh waktu dulu. Oke, lanjut. Nah, di sini orang itu ketemu sama cewek yang inget kejadian saat kembang api berlangsung. Pas mau dikasih tahu kejadiannya kayak gimana, tiba-tiba si cewek dan orang-orang di sana langsung ditembak oleh si Raja Sekop. Jadi pada mati deh. Makanya si orang tadi di luar sekarat abis ditembakin. Abis lihat video itu, tiba-tiba Arisu dan Usagi juga ditembaki sama Raja Sekop. Mereka pun kabur dari sana. Mereka kaburnya ke hutan. Nah, ketika si Raja Sekop ngincer si Usagi, Arisu pun ngalihin perhatiannya. Jadinya ngejar ke si Arisu, si rajanya. Berpisah deh tuh jadinya si Arisu sama si Usagi. Di sana juga ternyata ada orang yang nembakin si raja. Ya udah deh, Arisu kabur aja pokoknya. Dia malah kepentok sesuatu dan pingsan. Pas sadar-sadar, tiba-tiba di hadapannya udah ada cewek yang kawaii. Tapi kakinya juga udah buntung sebelah. Si cewek itu ternyata gak sendiri. Dia di situ sama seorang cowok. Cowok itulah yang nyuruh si cewek buat nyelamatin Arisu. Arisu pun nyamperin cowok itu. Yang ternyata cowok itu adalah Aguni.